Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah senantiasa kita tujukan kepadanya, Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rizki dan karunia kepada kita semua. Kita bersyukur kepadanya pada kesempatan di malam hari ini. Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk membuka lagi lembar demi lembar pembahasan dalam tema agama, terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema akidah dari kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnah lil Imamil Muzani. Kitab Fathur Rabbil Ghani, syarah dari kitab akidah syarhus sunnah oleh Al-Imamul Muzani, murid senior dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana syarahnya ini kita bacakan dari kitab Fathur Rabbil Ghani yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan tema An-Nusyuru wal Hisab. Ya, An-Nusyuru wal Hisab. Yang mana di pertemuan lalu kita membahas tema ajal, kematian, dan juga berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Sekarang kita membahas tema An-Nusyuru wal Hisab, yaitu tema hari kebangkitan dan hari perhitungan. Hari kebangkitan dan hari perhitungan. Al-Imamul Muzani langsung saja beliau mengatakan wa ba'dal bala mansyurun. Setelah makhluk binasa, ya, setelah makhluk binasa itu terutama manusia, maka kelak mereka akan dibangkitkan, ya, mansyurun, yaitu maksudnya dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Wa yaumal qiyamah ila rabbihim mahsyurun. Setelah mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka kemudian akan digiring, mahsyar, ya, hasyar itu penggiringan, yang tempat penggiringannya kita sering sebut padang mahsyar, yaitu padang tempat di mana manusia digiring setelah mereka nanti dibangkitkan. Waladal ardi alaihi muhasabun. Ya. Mereka nanti akan ditampakkan amal yang telah mereka kerjakan. Amal yang telah mereka kerjakan di dunia ditampakkan, kemudian nanti mereka akan dihisab, diperhitungkan, dihitung amalannya. Ditampakkan kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadratil mawazin. Ya, kemudian nanti juga akan ditimbang. Ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nashru suhufid dawawin. Kemudian setelah ditimbang tentunya dibagikan hasil raportnya, raport amalan soleh atau amalan buruk ketika di dunia, jatah hidup yang Allah berikan di dunia, nanti masing-masing akan mendapatkan hasil. Ya, hasilnya seperti apa? Apakah catatannya merah dalam artian banyak buruknya, ataukah catatannya tidak ada yang merah dalam artian dia nanti menerima dengan tangan kanannya, maka itu kabar gembira bagi dia untuk nanti dimasukkan surga. Ahsahullahu wa nasuh. Ya, ahsahullahu wa nasuhu. Allah akan menghitungnya. Allah akan menghitungnya dan Allah Maha tahu tentang hal itu. Dihitung dari sejak amalan kita lakukan, ya. Seorang baru akan diperhitungkan dosanya, dihitung ketika dia apa? Ketika dia sudah balik. Ya. Ketika sudah mulai balik dia akan dihitung. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an salasah. Pena pencatatan diangkat dari 3 orang. As-sabiyyu hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Kalau dia sudah mimpi basah, maka dia tanda sudah balik.
maka ketika itu dia sudah punya beban menunaikan syariat. Nah, semenjak itulah kalau dia tidak menunaikan syariatnya, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, kewajiban dia sebagai manusia, sebagai hamba, maka udah ada catatan di situ. Ya, maka sejak itu semua tercatat dengan rapi, Allah menghitungnya wa nasuhu, walaupun kita sendiri nanti lupa ternyata pernah melakukan hal itu. Dan nanti banyak manusia yang lupa, ternyata saya pernah melakukan ini, tapi Allah mengingat itu semua, Allah menghitung semuanya, tidak ada yang terlewat dan terlalai sedikit pun. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ya. Pada hari itu, ya, pada hari yang ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Seharinya seperti 50.000 tahun. Lau kana ghairullah al-hakim baina khalqihi. Akan tetapi dialah Allah yang akan menjadi hakim di antara mereka dengan seandainya bukan Allah yang menjadi hakimnya, tentu tidak akan mampu melakukannya. Lakinnallaha yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailah fid dunya. Akan tetapi dialah Allah SWT yang menjadi hakim, yang menjadi qadhi, ya, yang memutuskan perkara di antara hambanya pada saat itu, maka Allah akan memutuskan hukum dengan penuh keadilan. Yang mana pemutusan hukum untuk seluruh makhluk tadi, ya, manusia, jin, ini hanya butuh waktu bimiqdaril qailah, seperti orang tidur qailah. Qailah itu qailullah, ya, tidur singkat di siang hari di dunia. Jadi misal di sini oleh Al-Imamul Muzani dikatakan kalau yang ngurusin masalah menyelesaikan masalah untuk makhluk manusia pada saat itu bukan Allah, maka butuh waktu 50.000 tahun. Tapi karena waktu itu yang ngurusin Allah, yang memutuskan masalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cuman butuh waktu seperti orang tidur di siang hari, tidur qailah atau qailullah, ya. Wa huwa asraul hasibin, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha cepat hisabnya. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adah yauma idzin ya'udun fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagaimana Allah mengawali penciptaan mereka, ada yang celaka dan ada yang bahagia, maka mereka nanti juga dikembalikan demikian endingnya. Akhirnya ada yang dimasukkan ke surga dan akhirnya ada juga yang dimasukkan ke neraka sa'ir atau neraka, yang dimasukkan ke neraka. Baik. Di syarah dikatakan tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan perkara di tengah-tengah makhluknya itu cukup membutuhkan waktu seperti tidurnya orang di siang hari. Dan ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah, hadza ahadul aqwal fi tafsiri qauli ta'ala. Ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah Ta'ala, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Para malaikat dan ruh naik kepada Allah SWT di hari yang ukurannya 50.000 tahun. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Ditafsirkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, yakni anna miqdaral amr fihi lau tawallahu ghairullahi subhanahu wa ta'ala khamsuna alfa sanah. Jadi maksudnya adalah di hari kiamat nanti, misalnya yang ngurusin manusia, yang akhirnya membagi siapa nanti akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, yang menghisap amalan masing-masing hamba, menimbangnya. Kalau andai saja itu yang ngurusin bukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tafsirannya adalah dia butuh 50.000 tahun. Andai saja yang ngurusi bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai butuh 50.000 tahun. Wa huwa subhanahu yafrughu minhu fi sa'ah. Tapi karena yang ngurusin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cuma butuh waktu sesaat saja. Ini salah satu tafsiran. Wa qila inna muddata mauqifil ibad lil hisab hiya hadzal miqdar.
Pendapat yang lain mengatakan maksudnya 50.000 tahun itu adalah waktu hamba ketika dihisab. Inna muddata mauqifil ibad lil hisab hiya hadzal miqdar. Tsumma yastaqiru ba'da dzalika ahlul jannah fil jannah. Jadi pendapat pertama maksudnya sehari seperti 50.000 tahun itu maksudnya tafsiran pertama adalah berkaitan dengan masalah yang ngurusin nanti hamba di yaumul kiamat itu siapa. Kalau yang ngurusin bukan Allah maka butuh 50.000 tahun. Karena yang ngurusin Allah maka cuma butuh waktu saat. Ini tafsiran makna sehari seperti 50.000 tahun. Ada yang tafsiran yang lain mengatakan bahwa maksud 50.000 tahun itu adalah ukuran nanti hamba ketika dihisab di yaumil qiyamah. Jadi dijadikan umum untuk semuanya. Ukurannya seperti 50.000 tahun. Setelahnya baru selesai. Kalau sudah selesai dihisab, maka masuk surga yang masuk surga, masuk neraka yang masuk neraka. Wakila, ya ada pendapat lain lagi. Inna miqdara yaumil qiyamah 'alal kafir 50 alfa sanah wa 'alal mu'minina miqdar ma baina adh-dhuhri wal 'asr. Pendapat yang lain ada yang mengatakan maksudnya sehari seperti 50.000 tahun itu adalah 50.000 tahun bagi orang kafir. Tapi untuk kaum mukminin cuman kehitung sehari. Jadi ada beberapa tafsiran. Maksudnya sehari seperti 50.000 tahun. Salah satu tafsiran yang lain adalah bagi orang kafir menunggu masa itu seperti 50.000 tahun. Untuk orang-orang yang beriman cukup nunggu seperti sehari. Ya mungkin ini juga masuk juga ya. Dikatakan untuk orang kafir 50.000 tahun ya sebagai bentuk azab bagi mereka. Sebagai bentuk hukuman. Jadi mereka nunggu cuma sehari tapi bagi mereka seperti 50.000 tahun. Dibuat males-malesan, dibuat sampai bosan, dibuat sampai lama sekali. Adapun kaum muslimin, orang-orang beriman, mereka nunggunya seperti hanya sehari saja. Ya, sebagai bentuk Allah SWT memberikan kebaikan, memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir dibuat lama. Padahal sejatinya itu hanya sehari. Tapi bagi mereka seperti 50.000 tahun. Jadi ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan 50.000 tahun itu maksudnya jika yang ngurusi masalah makhluk itu bukan Allah maka butuh 50.000 tahun. Tapi karena yang ngurusin Allah maka cukup sehari. Bahkan sehari pun tidak sampai. Hanya ukuran seperti orang tidur siang. Jadi ada beberapa tafsiran dari para ulama memaknai dalil tersebut, yaitu ayat di surat Al-Ma'arij. Kemudian lanjutan syarahnya, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan hadhil khaliqah laha ajal. Jadi penjelasan Al-Imam Al-Muzani ini bahwa nanti kita akan meninggal, kemudian ya dalam bab sebelumnya bab ajal kita akan meninggal, masuk alam barzah, alam kubur sampai akhirnya nanti pembahasan ini yaitu dibangkitkan kemudian dihisab. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah SWT, makhluk itu mereka punya ajal, punya batas akhir untuk hidup. Tamdi ayyamud dunya syai'an fa syai'an hatta tantahi. Hari-hari dunia berjalan ya, waktu demi waktu, sedikit demi sedikit sampai nanti akan mendekati ujungnya. Sebagaimana kita juga akan mendekati ujung kita secara pribadi yaitu qiyamah sughra, nanti kita akan meninggal. Maka alam semesta ini pun juga hari demi hari akan menuju endingnya, akan menuju akhirannya, akan menuju ujungnya. Fa'idzan tahat ayyamud dunya amarallahu Israfil. Nah, ketika sudah mulai mendekati hari-hari dunia ini sudah mulai habis, mendekati ujungnya yaitu hari kiamat, maka kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil. Fayanfukhu fis-suri nafkhatal faza'. Maka kemudian ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil, ditiupkanlah sangkakala yang pertama, trompet yang pertama. Ini tiupan yang faza', yaitu tiupan yang menjadikan orang semua ketakutan. Fatatulu, ya. Qala ta'ala wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Dalam surat Shad Allah mengatakan, dan tidaklah apa yang ditunggu oleh mereka melainkan yang ditunggu adalah satu tiupan, malaha min fawaq, yang tiupan itu
tidak ada selanya, tiupan panjang tidak ada selanya. Di sini kemudian orang kemudian ketakutan, suara apa? Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ada suara itu di Jakarta atau di mana itu, katanya suara di langit seperti trompet atau suara menggelegar, semua udah pada ketakutan. Jangan-jangan itu Israfil yang meniup sangkakala. Nah, ketika ditiupkan ini, maka seluruh dunia orang dengar. Ya. Seluruh dunia orang dengar, seluruh dunia orang ketakutan. Ini namanya fayun fakhufi suar nafkhatal faza'. Ini yang menjadikan semua orang ketakutan. Tsumma ba'daha nafkhatus sa'iq. Kalau sudah selesai tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. Jadi yang seperti ini sudah nggak ada kesempatan tobat. Udah nggak ada. Setelahnya nafkhatus sa'iq, yaitu tiupan yang menjadikan semuanya mati. Allati yamutun nas ba'daha, yang mana orang-orang semuanya mati setelahnya. Hadhi nafkha allati yamutu biha kullu hayyin. Ini adalah tiupan yang kedua, yang mana setiap yang bernyawa semuanya meninggal, tidak ada yang hidup lagi. Wala yabqa ahadun minal ahya' ba'da dzalika. Tidak ada yang tersisa dari makhluk yang hidup setelahnya. Ini salah satu tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi, di dunia, semua adalah sesuatu yang fana, akan mati, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebesaran lagi kemuliaan. Ini tiupan yang kedua. Nah, ketika tiupan yang kedua inilah hancur semuanya, ya. Tsumma ba'da dzalika yakunu ma yakunu minal ahdaats min nasafil jibal wa tayyis samawati wal ardain. Gunung-gunung dihancurkan, diledakkan, kemudian seluruh langit dan juga bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat, dilempit, semua hancur lebur, digantikan dengan yang lain, ya. Digantikan dengan yang lain yang dimana di situ nanti kemudian orang dibangkitkan. Tsumma ya'murullahu as-sama' fatumtir. Kalau udah selesai hancur lebur semuanya, habis, tidak ada yang hidup. Jadi bukan seperti film yang ada di 2011, ya. Apa namanya itu? 2012 ah? Iya. 2012 filmnya ada yang hancur, kemudian ada yang selamat pakai pesawat. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya mati binasa. Ya, tidak ada yang luput dari kiamat. Tidak ada yang kemudian dia buat dia pindah ke planet yang lain, ke planet Mars, tempat hidup yang baru, atau menggali tanah di dalam kemudian dibuat seperti seperti gunung berapi itu. Bunker, ya, buat bunker atau membuat kapal besar kemudian selamat. Tidak ada yang selamat, semuanya hancur lebur. Bumi hancur, lautan ditumpahkan semuanya, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, idzas samaa'un syaqqat. Ketika langit terpecah. Wa adzinat ila rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, dan seterusnya. Cerita-cerita tentang hari kiamat di surat-surat, terutama juz 30 banyak. Semua hancur lebur. Setelahnya kalau sudah selesai, ya amurullahu sama fatumdir. Kalau sudah selesai kemudian Allah memerintahkan langit kemudian hujan. Langit diperintahkan untuk turun hujan. Fatumtiru 'alal ardi mataran kamaniyir rijal. Nah, tapi turunnya air hujan langit pada saat itu setelah selesai hari kiamat, ya. Ini sudah dunianya udah beda. Udah tidak seperti semula. Kemudian Allah turunkan hujan. Allah memerintahkan langit kemudian hujan. Hujannya tidak seperti air biasa. Mohon maaf. Hujannya seperti air mani dari laki-laki. Dia hujan kemudian membasahi bumi. Fayan butun nas fi kuburihim kamayan butul bakal. Setelah itu kemudian orang-orang bangkit dari kuburnya seperti tumbuhnya kacang-kacangan. Ya, sebagaimana dalam hadis juga disebutkan bahwa sesuatu yang tersisa dari anak Adam, yaitu dari manusia, adalah ajbuz zanab.
Salah satu yang tersisa dari tubuh anak Adam yang tidak menjadi tanah adalah apa? Ajbuz zanab, yaitu tulang ekor paling ujung. Dia tidak apa? Tidak menjadi tanah. Dari situlah kemudian nanti di hari kiamat Allah tumbuhkan orang dari itu lagi. Dari tulang ekornya setelah turun hujan dengan izin Allah, dia akan tumbuh menjadi jasad sebagaimana kita dulu berada. Atau sebagaimana manusia dulu ketika hidup, dia tumbuh jasadnya, ya, seperti dikatakan dalam hadis, ya, bahwa dia tumbuh hufatan uratan ghurla. Dia akan dalam kondisi tidak beralas kaki, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, kemudian apa? Uratan, tidak memakai baju, tidak pakai celana, ghurla. Bahkan yang laki-laki pun tidak dalam kondisi belum disunat. Semua tubuhnya dikembalikan semula. Fa idza takamalu wa jaa wa'dul ba'tsi inda idzin ya'murullahu Israfil fayanfukhu fis-sur. Ketika sudah tumbuh, ini nyawanya belum balik ya. Ini baru jasadnya. Jasadnya tumbuh, kemudian jadi orang seperti semula, baru Allah memerintahkan untuk tiupan yang ketiga. Memerintahkan Israfil untuk tiupan yang ketiga. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tiupan itu cuma 2 kali, ada yang mengatakan sampai 3 kali. Dan sepertinya Syekh Ahmad bin Yahya berpendapat yang 3 kali. Sebagian yang lain mengatakan cuma 2 kali. Tiupan pertama mati, tiupan kedua kemudian dikembalikan rohnya. Kalau ini 3, ya. Tiupan pertama faza, nafkhatul faza, itu tiupan sangkakala yang menjadikan seluruh orang takut. Tiupan kedua mereka dimatikan. Tiupan ketiga kemudian dikembalikan rohnya. Fa yanfukhu fis-suri ba'da an tajma'a lahu al-arwah fi fawhatihi fatatirul arwah ila ajsadiha. Jadi ketika tadi jasadnya udah tumbuh dari tulang ekornya, Allah izinkan jasadnya tumbuh kembali seperti semula, belum ada ruhnya. Kemudian malaikat Israfil disuruh niup lagi. Di ujung sangkakala itu dikatakan bahwa Allah SWT mengumpulkan seluruh ruh manusia di ujung trompet itu. Jadi ketika ditiupkan kemudian ruhnya nyebar dan kemudian apa? Mereka mencari jasadnya masing-masing dan tidak ada yang meleset. Alias tidak ada yang kemudian nyasar masuk ke jasadnya orang lain, tidak ada. Semua tahu di mana tempatnya. Kullu ruhin ta'rifu jasadaha aina kana wa tadhhabu ilaihi fatadkhulu fihi. Setiap ruh mengetahui akan pulang kemana, jasadnya yang mana. Kemudian dia datang ke jasad itu, kemudian masuk ke masing-masing jasadnya. Tsumma yakumuna min kuburihim hina tanshaq anhumul ardu wa hina idzin yattajihuna ila ardil mahsyar. Kemudian setelah masuk ke roh, kemudian apa? Mereka bangkit dari kuburnya. Allah pecahkan bumi, kemudian mereka keluar dari kuburnya masing-masing, kemudian mereka dikumpulkan oleh malaikat ke ardul mahsyar, yang kita sering sebut padang mahsyar. Itu tempat dikumpulkannya, digiringnya para manusia pada saat itu. Disebutkan dalam surat Thaha, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Pada hari itu, yaitu pada hari kebangkitan, orang-orang mengikuti seruan malaikat yang mengarahkan mereka, menggiring mereka, la iwaja lahu. Mereka tidak belok kanan, tidak belok kiri. Lurus ngikutin aja arahan dari malaikat tersebut. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan seluruh suara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tasma'u illa hamasan, illa hamsa. Tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang ngobrol-ngobrol, kecuali cuman suara bisik-bisik. Semuanya tunduk, takut dan ketakutan akan bertemu, ya, akan diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada namanya sogokan lagi, tidak akan ada namanya suap-suap lagi, ya. Semuanya amal yang dilakukan ketika di dunia, baik buruknya, semua akan dibuka di situ. Sebaik-baiknya orang, ya, amal soleh sekecil-kecilnya, walaupun sebesar biji sawi saja, semuanya akan ditampakkan. Sebagaimana seburuk-buruknya amal buruk, walaupun sebesar biji sawi, juga akan diketahui. Tidak ada yang kemudian bisa lari dari pengadilan Allah SWT, semuanya akan dibuka. Fayastami'una lil hukmi bainahum fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Akhirnya mereka berkumpul untuk mendapatkan hukum pengadilan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ukuran pada hari itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Yang mana tadi khilaf ya, ukuran sehari 50.000 tahun ini untuk apa maksudnya? Ada yang mengatakan 50.000 tahun tadi jika yang ngurusi pengadilan itu bukan Allah. Kalau yang ngurusin Allah, maka tidak butuh sampai 50.000 tahun. Ada yang tadi mengatakan bahwa 50.000 tahun seharinya itu adalah 50.000 tahun itu bagi orang kafir. Bagi orang kafir mereka merasakan hari itu seperti 50.000 tahun seharinya. Adapun untuk orang-orang beriman, ya sehari seperti ukuran sehari. Yakifuna fihi mauqifan tawilan. Mereka di situ ya berdiri dengan masa menunggu yang sangat panjang. Huwallazi asyara ilaihil Qur'an fi qouli ta'ala. Ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari ketika orang-orang berdiri menunggu, menanti untuk diselesaikan urusan mereka di hadapan Allah Rabb semesta alam. Yang mana sampai mereka nanti bosan, ya. Mereka bosan, akhirnya mereka nanti apa? Akan datang kepada setiap nabi. Tsumma yamshil mu'minuna ba'dhum fi ba'dhin fayaquluna idhabu ila man yashfa'u lakum ila rabbikum. Akhirnya kaum mukminin mereka saling berkumpul satu dengan yang lainnya. Mereka mengatakan, sana pergi cari orang yang bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu, syafi' itu adalah orang ketiga, ya, perantara. Syafaat itu adalah at-tawassut ilal ghairi li jalbi manfaatin au daf'i madarrah. Syafaat secara bahasa Arab itu artinya adalah genap, lawan kata dari witir. Adapun makna secara istilah adalah mencari perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menarik manfaat atau menangkal mudarat. Ya. Maka orang-orang beriman pada saat itu mencari siapa yang cocok memberikan syafaat biar bisa ngomong sama Allah agar urusannya segera selesai. Hari itu sangat panjang. Ya, hari itu sangat panjang. Orang-orang kepanasan, nanti lebih rincinya bisa kita baca di kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nanti ada rincian di situ kejadian-kejadian di hari kiamat itu seperti apa. Fase masing-masing fasenya itu mereka setelah dibangkitkan kemana, dikumpulkan, matahari didekatkan, itu lebih rincinya nanti ada di buku yang lain. Ini secara global demikian. Mereka berkumpul mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang panjang dikatakan mereka pertama pergi kepada Adam, wahai Adam, ya tolong sampaikan kepada Allah, saya harap Anda bisa menjadi pemberi syafaat agar urusan kami segera diselesaikan. Adam mengatakan dia tidak mampu, pergi sana kepada Nuh, datang kepada Nuh, Nuh juga tidak mampu, pergi sana kepada Ibrahim, ya, kemudian Ibrahim pun juga tidak mampu, kemudian disuruh pergi kepada Musa, Musa juga mengatakan tidak mampu, Musa mengatakan pergi sana kepada Isa. Berbondong-bondong muter ke sana ke sini, semua tidak bisa. Nabi Isa mengatakan pergi kepada Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan analaha. Syafaat ini punya saya, syafaat ini punya saya. Fayadhabu ila rabbihi wa yasjudu baina yadayhi. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak washfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi ummati, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, umatku. Maksudnya memintakan syafaat agar urusan segera diselesaikan. Ya bayangkan, hari itu dikatakan sehari seperti 50.000 tahun. Tidak usah lama-lama, ya. Kita pergi ke Jakarta, bagi yang pernah hidup di Jakarta, orang nunggu busway saja. Ketika di pagi hari jam 7, setengah 8 atau sore hari ketika pulang kerja, ba'da asar, ya, orang-orang naik busway ngantri. Ngantrinya bukan main. Orangnya banyak, haltenya tidak mencukupi, ya, haltenya terlalu kecil, tapi penumpangnya lebih banyak. Bahkan sampai ngantri tidak hanya di posnya itu, sampai sampai jalan-jalan itu. Atau sampai jalan yang biasanya jembatannya itu sampai penuh. Untek-untekan. 15 menit aja. 20 menit aja. Kondisinya udah sesak. Kalau nggak kuat bisa pingsan karena kekurangan oksigen. Ya, panas. Kipasnya cuma terbatas. Orang-orang desak-desakan.
mereka sudah capek kerja, emosi, biasanya sampai ada yang marah-marah. Itu baru apa? Sekian menit. Bayangkan nanti ketika di padang mahsyar, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Dan setiap orang nanti dikembalikan jasadnya seperti jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Situna zira'an. Yang mana tubuh kita nanti tingginya 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meteran. Dan kondisi nanti dia yaumil qiyamah dikatakan bahwa matahari didekatkan di atas kepala kita sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Wasithiyah, nanti dekatnya cuma 1 mil. Ada yang mengatakan 2 mil di atas kepala kita. Makanya sampai nanti ada yang kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Ya, ada yang banjirnya sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa demikian? Tergantung kadar dan kualitas amal ketika di dunia. Amalannya buruk, maksiatnya banyak, maka dia kepanasan, tenggelam dengan dengan keringatnya sendiri. Ada orang-orang juga yang mendapatkan naungan dari Allah. Di hari yang panas yang demikian, mereka dapat naungan dari Allah. Dapat apa? Naungan. Naungan itu iup-iup. Bahasa kita kalau pas ada panas, ada pohon rindang, kita bisa di bawahnya. Itu Allah yang ngasih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah ketika di padang mahsyar. Siapa mereka? Imamun adil. Salah satunya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, tidak zalim, tidak menzalimi rakyatnya. Dia berlaku adil. Ya, sebisa mungkin berusaha untuk menetapkan aturan sesuai aturan agama dan tidak menzalimi rakyatnya. Banyak sekali ada imam adil, ada syabun nasya'a fi ibadati rabbih, ada seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang hatinya senantiasa terkait di masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berkumpul karena sama-sama rajin ngaji, sama-sama mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, berpisah juga karena Allah. Jika misalnya temannya buruk, ya, membawa keburukan, memberikan pengaruh buruk, mengajak yang jelek, mengajak syirik, mengajak perkara bid'ah, ya udah tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, ya, salah satunya adalah seorang yang menginfakkan dengan tangan kanannya wala ta'rifu shimaluhu, dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya dia adalah orang yang bersedekah diam-diam. Orang yang bersedekah diam-diam. Kemudian yang keenam adalah rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fayaqulu akhafullah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah seorang lelaki, ya, yang diajak oleh perempuan yang cantik, perempuan yang punya kedudukan, perempuan yang punya pengaruh, cantik, fisiknya bagus, diajak untuk berzina, tapi dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketujuh, siapa yang ketujuh? Ada yang tahu enggak? Saya lupa yang ketujuh. Ada yang ingat? Bukan. Apa yang ketujuh? PR. Yang ketujuh PR. Ya, intinya 7 golongan ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di mahsyar. Nah, ketika lama menunggu, mereka dapat syafaat dari Nabi SAW. Ya, ini yang namanya syafaat uzma, syafaat agung. Syafaat yang khusus hanya Allah berikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian setelah dapat syafaat itu, ya'murullah bifaslil qadha. Allah kemudian memerintahkan agar segera diselesaikan urusannya. Wa yaqa'u ma dzakara fihi min tatayu wa yaqa'u ma dzukira fihi min tatayuri suhufi fa akhidun kitabahu bi yamini. Akhirnya kemudian mulai, ya, prosesnya berjalan. Salah satunya adalah tatayurus suhuf, ya, berterbangannya buku raport masing-masing hamba. Fa akhidun kitabahu bi yamini. Ada yang kemudian menerima
catatan raportnya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalih, dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Wa tuzanul a'mal, kemudian apa? Amal-amal pun ditimbang. Ketika amal-amal ditimbang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, lebih ringan ya, lebih ringan daripada amal keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugi, yang diri mereka merugi, fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka jahanam. Tentunya kalau masalah kekal seperti ini berarti untuk orang-orang kafir ya, untuk orang-orang kafir. Talfahu wujuhuhumun nar wa hum fiha kalihun. Ya, wajah-wajah mereka dibakar dengan api neraka dalam kondisi wajah-wajah yang muram. Walaysa ba'da dunya min darin illal jannah awin nar. Dan tidaklah ada negeri setelah dunia melainkan endingnya cuman surga dan neraka. Nah, itu demikian secara global apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam syarah syarah kejadian yang akan ada di yaumil qiyamah, setelah hari kebangkitan. Adapun secara rincinya bisa kita baca di syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya. Saya akan sebutkan secara global juga, tidak rinci, tapi prosesnya ada beberapa ya. Seperti proses yang pertama kata Syekh Utsaimin dalam syarah Al-Wasithiyah, proses yang pertama adalah amrul awal yakunu fil qiyamah tu'adul arwah. Itu proses pertama setelah kiamat adalah pengembalian ruh ya, ruh dikembalikan ke jasadnya, ruh dikembalikan ke masing-masing jasadnya. Kemudian proses yang kedua, al-amru tsani mimma yakunu fil qiyamah yaqumun nas min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Setelah roh dikembalikan kepada jasadnya, kemudian orang-orang bangkit. Ini yang kejadian yang kedua. Orang-orang bangkit dari kubur mereka menuju Allah SWT dalam kondisi tidak memakai sandal, tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat. Ini kondisi kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, wa tadnu minhum syams. Setelah mereka bangkit, kemudian apa? Didekatkan matahari ke atas kepala mereka. Ada yang mengatakan jaraknya 1 mil, ada yang mengatakan jaraknya sekitar 2 mil. Ini yang ketiga. Yang keempat, kemudian wayuljihimul araq. Yang keempat adalah setelah matahari didekatkan, maka orang-orang ada yang apa? Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Mungkin kita nggak masuk akal, gimana orang kumpul bareng, yang ini tenggelam sendiri, yang itu enggak. Nah, ini perkara gaib. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ini perkara yang memang tidak masuk akal untuk sekarang, tapi besok semuanya masuk akal. Ya, besok semuanya masuk akal. Bahkan amal soleh dan amal buruk pun besok bisa ngomong. Ya. Sesuatu yang nggak masuk akal sekarang, besok bisa masuk akal. Gimana ini orang kumpul bareng jutaan, mungkin miliaran, yang ini tenggelam, yang itu enggak, yang ini selutut, yang ini sedada, kok bisa? Bisa aja, Allah Maha Mampu. Ya, itu kondisi yang keempat. Setelah didekatkan matahari, kemudian orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian yang kelima, ya, fatun sobul mawazin, fatu zanubiha a'malul ibad. Yang kelima, ya, setelah orang-orang kemudian tenggelam dengan keringatnya, setelahnya prosesi setelahnya adalah ditimbangnya amal soleh. Nah, ini yang ditimbang ini apa saja? Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan amal saja, ada yang mengatakan tiga-tiganya. Dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini, yang ditimbang ada kemungkinan tiga-tiganya. Yang ditimbang ada kemungkinan tiga-tiganya. Apa tiga-tiganya itu? Bisa amal solehnya, bisa orangnya, bisa kartunya. Kartu catatan. Tapi secara global yang ditimbang itu adalah amal soleh. Tapi nanti ada juga yang ditimbang adalah kartu amal solehnya, alias tulisan amal solehnya. Ada juga yang ditimbang nanti adalah orangnya. Tapi jangan beranggapan berarti saya gemukin aja di dunia, biar nanti di sana saya berat. Enggak.
Ditimbangnya fisik itu juga nanti kaitannya dengan amal. Jadi secara global yang ditimbang adalah amalnya. Tapi ada juga yang ditimbang adalah bitokoh, yaitu catatan amalnya. Seperti apa? Seperti dalam hadis bitokoh. Ya, seperti dalam hadis bitokoh. Hadis bitokoh yang disebutkan bahwa nanti ada orang yang amal buruknya banyak sekali. Ya, amal buruknya banyak sekali. Catatan amal buruknya itu dikatakan tis'ah wa tis'ina sijillan. Orang ini punya catatan amal keburukan 99 catatan. Kullu sijlin minha yablughu maddal basar. Setiap catatan itu kalau diulur itu jauhnya seperti apa? Mata memandang. Jenengan tahu di apa? Toko-toko retail itu kalau beli, ya kan? Beli kemudian dapat stroke kan? Kertas struk yang di print itu kan kalau dicopot kan bulat-bulat. Nah, kalau diulur kan panjang. Nah, orang ini yang di yaumil qiyamah ada yang catatannya ini, catatan amal buruknya itu 99. Dan kalau diulur, dipanjangkan, masing-masing catatan keburukannya itu sejauh mata memandang. Orang udah putus asa. Udah putus asa, gimana nih kayak gini, wah endingnya saya masuk neraka. Tapi Allah SWT Maha Adil. Ya Allah mengatakan, ya Rabb, yaqulu azza wa jalla bala innalaka indana hasanah. Iya, kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Fayu'ta bibitaqatin saghirah. Dia dibawakan satu catatan dengan apa? Satu kartu kecil saja. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di catatan ini tertulis apa? Syahadatain. Ya, ini maksudnya adalah orang ini bertauhid. Ya, orang ini benar-benar merealisasikan tauhid walaupun dia punya catatan keburukan maksiat yang lain. Fayaqulu ya Rabbi. Orang ini mengatakan, ya Allah, ma hadhil bitaqa ma'a hadhi sijillat. Apalah artinya satu catatan kecil ini dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang semua buruk semua. Fayuqalu innaka la tuzlam. Wahai hambaku, sungguh Anda engkau tidak akan terzolimi sedikit pun. Qala fatudu'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Fatashatis sijillat. Akhirnya kemudian di timbangan itu ya, yang ini 99 catatan yang penuh dengan ya dosa, yang ini satu catatan kecil cuman kartu doang, kemudian ditaruh di situ kemudian langsung jeplak. Ya, lebih berat apa? Satu catatan yang kecil tadi. Nah, ini para ulama mengatakan ini bukti bahwa terkadang yang ditimbang bukan amalnya, tapi catatan amal. Tapi terkadang juga yang ditimbang adalah orangnya. Terkadang yang ditimbang adalah orangnya. Contoh yang ditimbang adalah orangnya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Annahu kana yajtani siwakan minal araq. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika beliau pengen motel gagang pohon araq. Gagang pohon araq itu yang digunakan untuk apa? Siwak. Nah, beliau ingin motel. Wa kana radhiyallahu anhu daqiqa saqain. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini ketika ingin motel gagang kayu arok agak tinggi, beliau jinjit. Ketika pas jinjit, beliau itu kempolnya betisnya itu kurus. Beliau bukan orang yang kekar, badannya keren, enggak, beliau kurus. Ketika beliau mau ambil atas, ketika jinjit kan kemudian agak tersingkap betisnya. Kelihatan kurus. Faja'alatir rihu tuharrikuhu. Tersingkap plus ada angin yang akhirnya kemudian makin kelihatan. Fadhahikas sahabah radhiyallahu anhum. Teman-teman yang lain dari kalangan sahabat tertawa lihat itu. Wah, laki-laki kok betisnya kecil. Faqala Nabi, mimma tadhakun? Atas apa kalian tertawa? Mereka mengatakan min diqqati saqaihi, karena kecilnya, kurusnya betisnya Ibnu Mas'ud. Qala walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min Uhud. Demi jiwa yang aku ada di tangannya, demi Allah, sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, para ulama mengambil kesimpulan
bahwa terkadang nanti di yaumul qiyamah yang ditimbang adalah orangnya. Ya, jadi ada kemungkinan yang ditimbang adalah amalnya, dan itu secara umum. Ada yang ditimbang adalah catatannya, ada yang ditimbang adalah orangnya. Itu prosesi yang kelima, kejadian yang kelima, penimbangan. Kemudian kejadian yang keenam, ya, secara global, kemudian yang ditimbang adalah yang keenam adalah setelah ditimbang adalah tunsyarud dawawin. Setelah penimbangan, maka bagian selanjutnya adalah pembagian raport amalan tadi. Ya. Ada yang dibagikan dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya. Tapi ada juga dalil yang lain. Ada yang dikatakan min warai zohri. Ada yang dari belakang punggungnya. Nah, para ulama mengkompromikan. Maksudnya yang menerima dari belakang punggungnya itu sama aja dengan tangan kirinya. Jadi dia terima dengan tangan kirinya plus dari belakang punggungnya. Itu tanda orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, kemudian kejadian ke-6 ini pembagian raport amalan, kemudian kejadian yang selanjutnya yang ke-7, perkara 7 adalah yuhasibullahul khalaik. Allah akan menghisab atau menghitung, menampilkan amalan setiap hamba. Ini disebutkan dalam Quran, dalam hadis, ya, dan juga ijma' para ulama. Tapi nanti akan ada orang-orang yang tidak melewati fase hisab. Ya, seperti dalam hadis apa? Hadis tawakal, ya. Ya. Hadis tentang apa? Tawakal. Orang-orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Sab'una alfan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta di ruqyah. Wala yaktawun, tidak minta berobat dengan cara kai, diselomot dengan besi panas. Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun, tidak berbuat tiarah. Tiarah, tahu tiarah? Ya, misalnya seorang mau keluar, lihat ada burung gagak, nggak jadi. Seorang mau bepergian, ngelihat ada burung hantu, nggak jadi. Ini tanda keburukan. Ya. Tiarah itu apa? At-tasya'umu bil mar'i, au bil masmu', au bil makan, au bil zaman. Tiarah itu adalah at-tasya'um, yaitu merasa sial, bil mar'i, dengan sesuatu yang dilihat. Au bil masmu', atau dengan sesuatu yang didengar. Au bil makan, atau dengan suatu tempat. Au bil zaman, atau dengan waktu. Ini semua masuk kategori tiarah. Dan itu syirik, ya. Nabi SAW mengatakan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiaratu syirik, tiaratu syirik. Kenapa? Karena seseorang menyandarkan keburukan pada sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepadanya. Kecuali memang ada bukti ilmiah, tidak ada masalah. Tapi orang tiba-tiba meyakini ketika dia jalan kok melihat ada kodok jalannya miring misalnya, berarti nanti ada kecelakaan. Kalau pas lihat di jalan ada mentok jalannya mundur, berarti nanti mau ada orang mati. Atau kalau di Jawa apa? Burung gedasih. Ngerti ya gedasih? Gedasih ngerti mboten gedasih? Apa namanya? Merit gandil. Merit gandil. Gedasih. Biasanya delona nang mati. Atau mendengar sesuatu, ya, tadi burung gedasih suara, atau tokek. Tokeknya kalau bunyinya ganjil, berarti besok saya nikah. Kalau bunyinya genep, berarti nggak cocok, saya nggak nazar. Au bil makan, atau apa? Merasa sial dengan tempat. Kamu jangan buka toko di sini, secara feng shui nggak bagus. Kalau buat rumah jangan madhep sana. Nah, ini juga masuk tatoi. Au bil zaman, atau merasa sial dengan waktu. Nek rabi ki aja saksi suro, misalnya.
Kalau buka usaha, jangan bukanya waktu-waktu maghrib. Misalnya. Kecuali ada orang ngomong, kalau buka usaha, jangan buka jam 1 malam. Nah, itu enggak apa-apa. Jangan buka mie ayam jam 1 malam. Nanti enggak laku. Ya bener. Jam 1 malam. Tapi kalau itu disandarkan sesuatu yang tidak ada bukti ilmiah, tidak ada penjelasan secara syar'i, bisa masuk itu. Nah, orang yang menghilangkan seperti itu, mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu prosesi ke-7. Kemudian yang ke-8 setelah hisab adalah ya fi arasatil qiyamah al-khawd al-mawrud din Nabi. Setelah hisab, kemudian mereka mendatangi apa? Telaga Nabi SAW. Ya, dan nanti setiap Nabi itu punya telaga sendiri. Cuman telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi SAW. Ya. Dikatakan dalam hadis ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Air dari telaga itu lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, kemudian gayungnya, gelasnya untuk ngambil jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjang dan lebarnya seperti orang melakukan perjalanan selama sebulan. Dan setiap umatnya Nabi insyaallah bisa minum di situ. Kecuali orang-orang yang terbiasa membuat-buat hal-hal yang baru dalam agama. Dalam tanda kutip, orang-orang yang membuat kebid'ahan. Karena dalam hadis nanti juga disebutkan, ada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi. Nabi mengatakan, ummati, itu umatku. Kenapa kok diusir? Dikatakan oleh malaikat, innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, Anda enggak tahu apa yang mereka buat dari hal-hal perkara yang baru dalam agama setelah engkau meninggal. Jadi kalau pengen masuk meminum di telaga Nabi, amalkan ya ajaran agama sesuai tuntunan, sesuai arahan, tidak usah membuat hal-hal yang baru. Itu perkara ke-8, minum di telaga Nabi. Perkara ke-9, sirat, melewati apa? Jembatan. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan jembatan ini ya jembatan biasa. Ada yang mengatakan dia jembatannya adalah lebih tipis daripada rambut. Ya. Ada yang mengatakan jembatannya seperti jembatan biasa, cuman walaupun biasa tidak semua orang bisa melewati itu. Ada yang mengatakan dia lebih tipis daripada rambut manusia. Dan yang bisa melewati jembatan itu hanya orang-orang beriman. Ya, adapun orang-orang kafir tidak bisa melewati itu, mereka sudah dicemplungkan ke neraka. Kemudian setelah perkara ke-9 melewati jembatan, perkara ke-10 yaitu endingnya. Ya, masuk surga atau kecemplung masuk neraka. Itu terakhirnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan secara global. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan ajaran agama ini dengan baik, istiqomah, senantiasa berbuat baik, menjauhi kemungkaran. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menasihati jika ada yang keliru dan kemungkaran yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kita senantiasa taufiknya dan petunjuknya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah SWT, di tempat yang terbaik kelak di akhirat, sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang terbaik ketika di dunia, yaitu di majelis ilmunya, di musalla, di masjid, dan di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.